Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Guys, di video kali ini kita santai dulu ya, tidak membahas materi, tapi ini sangat penting guys. Ini sudah masuk ke strategi testing ya, ke forward test. Nah, di sini ada dua contoh ya guys ya. Ini kiriman dari teman-teman CTC sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Jadi abang-abang ini meminta saya untuk memberikan pendapatnya dan terlebih lagi kalau ada kasih masukan. Nah, sebenarnya kalau misalkan saya dikirimi screenshot seperti ini, saya merasa ini datanya kurang ya untuk saya bisa analisa. Kenapa? Karena ini cuma sedikit. Tapi gini, enggak masalah, saya akan coba semampu saya untuk menganalisa data yang ada saja ini ya. Nah, ini sedikit contoh dari banyak screenshotan yang masuk ya guys ya. Oke, langsung aja. Semoga dari kedua contoh ini kita semua bisa belajar strategi testing ya, membuat trading plan dengan baik. Oke, ini saya zoom ya biar kelihatan ya. Yang sebelah kiri ini berakhir profit, yang sebelah kanan masih loss. Oke, coba lihat dulu. Sebentar ya guys ya. Nah ini guys, ini ya, yang sebelah kiri ini, yang putih ini, kalau saya lihat dari tanggalnya ya, ini kan bulan 3 tanggal 6 Maret ya. Terus turun. Nah ini ya, ini satu hari ya guys ya. Tanggal 6 semua satu hari. Dan coba lihat. Banyak ya entry-nya ya. Oh abang ini. Jangan banyak-banyak ya bang ya. Oke. Lalu yang hitam ini coba. Tanggal 5, 7, 10 ini 3 entry. Tanggal 12, 1, 13, 1, 14 ada 2. Oke. Nah ini kalau kita head to head kan ya. Nah yang sebelah kiri ini entry-nya banyak ya guys ya. Nah yang sebelah kanan ini lebih santai ya guys ya. Nah dari kedua contoh ini saja kita sudah mendapatkan gambaran bahwa tiap-tiap orang bisa berbeda ya untuk strateginya ya, untuk trading plan-nya ya. Untuk cara tradingnya, stylenya itu pasti berbeda-beda ya. Oke, kita cek lagi ya. Kalau kita lihat lotnya dulu ya. Oke, lotnya ini gampang ya. Ini yang kanan ini rata semua 0,01. Oke. Lalu yang sebelah kiri ini ada 0,02-nya ya. Mungkin ini abang menyesuaikan SLTP-nya berapa ya. Kalau SL-nya poinnya kecil mungkin pakai lot 0,02 ya. Oke, enggak masalah. Oke, secara lot nggak ada yang beda. Nah ini ya, ini sebelah kanan dulu ya guys ya, coba perhatikan. Nah ini saya sayangkan di sini guys. Kalau secara TP ya guys ya, perhatikan. Dari lot 0,01 TP 19 dolar itu besar loh guys. 190 pip ya. 1900 poin. Kemudian ini 1300 poin, 130 pip. Kalau untuk lot 0,01 itu termasuk panjang ya, termasuk besar. Nah, yang saya sayangkan ini ya, kenapa SL-nya juga cukup besar. Nah, ini sih, yang ini cukup kecil ya. Nah, yang ini besar. Ini besar, ini besar. Oh ya, sebelum mengarah ke situ ya guys ya. Nah, coba perhatikan. Teman-teman CTC ini pakai SLTP semua ya. Nah, ya. Ada merah sama hijaunya ya. Oke, berarti mantap ya. SLTP, mantap. SLTP, ya, mantap ya. Nah, teman-teman CTC saya wajibkan untuk pasang SLTP ya.
setidaknya SL-nya dipasang. Kalau teman-teman TP-nya terbuka, enggak masalah. Mungkin ada yang strateginya itu hold ya, untuk jangka panjang. Nah itu boleh. Terus pakai SL Plus enggak masalah lah. Yang penting SL wajib ya. Saya mewajibkan teman-teman CTC pasang SL-nya. Oke ya. Oke. Kita lanjut lagi yang ini tadi ya. Nah ini yang saya sayangkan ini kenapa SL-nya besar ya. Dan TP-nya juga ya kira-kira sebanding ya. Apakah ini abang ini loh RR-nya 1:1 ya. RR 1:1 gitu loh. Nah sedangkan untuk yang sebelah kiri ini, nah ini guys, ini saya lihat asik ya. Coba perhatikan, SL-nya kecil ya, kecil banget loh ya. Rata-rata kecil ini. Kalau saya hitung kasar aja, secara kasat mata sekitar 200-an poin ya. 200 nggak sampai 300 lah. Ini ada yang 300. Tapi lo coba lihat, kalau profit 11, 10. Kemudian ini 10. Nah, kalau saya melihat secara langsung aja, dugaan saya ini berarti 2, 10, 5. 1:5 ya. Nah, berarti abang yang putih ini menurut saya pakai RR 1:5 ya. Nah ini besar ya guys ya. RR 1:5 ya. Oke, kalau win rate bagaimana? Nah sebenarnya kalau cuman untuk data ini aja sih, nah berhubung yang sebelah kanan ini posisinya masih loss, oke kita tidak bisa bicara win rate lah, karena ini harus dievaluasi ya. Ini pasti harus dievaluasi dulu yang sebelah kanan. Nah yang sebelah kiri ini ya, coba perhatikan. Risk to reward 1:5. Oke, ini sudah bagus. Tapi ini ya, dalam satu hari ini entry-nya banyak sekali gitu loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 entry. Ini bukan layering kan? Coba. Oh tidak ya. 14. Oh enggak ini. Ini enggak layering ya. Abang ini, dugaan saya ini mencoba untuk tektokan ya. Dari pagi sampai malam ini, hati-hati ya bang ya. Nggak capek kah trading seperti ini? Ya oke, hasilnya memang profit. Cuman apa abang nyaman ya? Sudah nyaman entry seperti ini gitu loh. Secara risk to reward oke, tapi secara win rate ya 1, 2, 3, 4. Nah oke, ini saya hitung loss aja ya. Karena nggak mungkin ya TP-nya sekian ya. Merah. Oh, ini SL plus ya. Ini bukan kena TP, tapi ini SL plus. Akhirnya ya sudah BEP ya SL plus. Oke, tak anggap loss aja ya. Jadi 1, 2, 3. 3 dibagi 13 trade. Kira-kira 1/4 ya, 25%. 23 atau 24%. Nanti teman-teman hitung sendiri ya. Win rate-nya oke, sudah saya hitung ya guys ya. Win rate-nya 23% ya. Nah, dari win rate 23% ya, abang memakai risk to reward 1:5 ya, ini terbukti masih profitable. Oke. Nanti teman-teman coba cek, saya sudah lupa ya video yang mana, video yang terdahulu yang membahas win rate sama risk to reward kan ada tabel tuh. Nah teman-teman coba cek ya, risk to reward 1:5 ini butuh win rate berapa minimal untuk menjadi profitable. Nah kalau kayak gini aja sudah profitable gitu loh, karena risk to rewardnya gede banget ya. Nah cuman pertanyaan saya, nyaman nggak bang? SL oke profit, SL profit, nah kayak gitu. Nah kalau misalkan abang yang putih ini merasa nyaman sih nggak masalah ya.
Oke, saya mau geser sebentar yang hitam ya, yang sebelah kanan ini ya. Nah, ini sebenarnya cara tradingnya ya, entry-nya itu sudah santai sebenarnya ya. Satu hari itu tidak banyak entry-nya. Cuman masalahnya menurut saya itu di risk to reward-nya ya. Nah, berarti ini win rate-nya masih kurang ya, sehingga loss gitu loh. Nah, ini harus benar-benar dievaluasi, Bang. Ya. Nah, ini strateginya butuh dirombak ya, Bang ya. Kalau menurut saya ya. Saya sebenarnya sudah suka ya ini loh. Tradingnya santai, SLTP dipasang. Nah, itu bagus ya. Kedua ini sudah sangat bagus ya. Tinggal Abang ini membuat strategi yang lebih optimal ya. Coba dievaluasi. Kekurangannya di mana? Atau yang ini, Abang lihat posisi yang loss ini ya. Yang loss ini tuh kondisinya bagaimana? Apakah setupnya mendukung untuk entry di situ? Atau Abang entry tidak dengan konfirmasi? Nah, coba. Jadi bikin strategi yang pakem ya guys ya. Contoh, saya mau strategi FTT ya. Jadi entry saya hanya FTT. Saya nggak mau counter trend ya. Lalu saya hanya membidik di 2A ya. Nah, terserah teman-teman di 2A, di 2B atau di 2C-nya. Ya, pokoknya FTT. Artinya harus kena inducement dulu sehingga ada trading range. Nah, itu harus pakem dulu kalau bikin strategi seperti itu, guys. Ya. Nah, ini harus ditaati, ini harus ditaati gitu loh. Nah, sekarang kita bedah 2A ini ya mau agresif ya. Agresif ini berarti pada panduan POI atau mau konfirmatif. Ya, konfirmatif ini menunggu SND terbentuk ya atau mau keduanya POI plus SND. Nah, saya hanya entry di POI tapi hanya dengan konfirmasi. Nah, gitu. Ini harus pakem dulu. Mau yang mana? Ini atau ini gitu. Jadi nanti jangan seperti ini ya. Oke, saya mau menguji atau forward test yang strategi ini. Tapi ketika di live market, teman-teman terapkan yang ini. Langsung agresif. Nah, itu melanggar namanya. Nah, itu nggak boleh. Trust me guys. Untuk forward test ini ya, untuk strategi testing ini, please, ayo latihan jangan pernah melanggar trading plan yang sudah teman-teman bikin dan komitmen untuk di testing, untuk diuji gitu loh. Trust me guys, ini untuk latihan ya. Jangan melanggar. Walaupun ini hanya latihan ya, jangan dilanggar. Supaya apa? Supaya itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan baik terbentuk, saya yakin kok hasilnya pasti akan baik gitu. Oke, untuk abang yang sebelah kanan itu ya evaluasi strateginya abang optimalkan ya. Nah, untuk yang abang sebelah kiri ini, nah ini coba cek ya. Apakah abang nyaman ya? Jika iya, ya sudah, saya nggak bisa memaksa. Teruskan. Nah, jika ternyata tidak, abang menjalankannya dengan deg-degser, ya, jika tidak, abang sempurnakan ya. Nah, abang pelajari ya, abang ingat-ingat ketika abang entry dan ternyata gagal seperti ini ya. Itu kenapa? Apakah abang sebenarnya nggak yakin entry di situ? Nah, ini coba abang evaluasi lagi ya, ingat-ingat lagi. Kalau secara ini ya guys ya, risk to reward dipaketkan dengan win rate ini nggak masalah sebenarnya ya, karena itu masih profitable. Nah, yang menurut saya lebih baik diperbaiki itu, nah ini loh guys, dalam sehari ini loh,
entry-nya kok banyak banget gitu loh. Nah, ini coba dicek lagi Bang. Apakah nyaman ya untuk menjalankannya ya? Nah, saya rasa ini bisa dipelajari lagi ya. Mungkin yang menurut Abang ini semuanya adalah peluang sehingga Abang ambil semua. Nah, itu Abang pelajari. Kira-kira peluang yang lebih besar itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang bagaimana? Peluang yang probabilitasnya itu lebih besar gitu loh. Sehingga entry-nya nggak sebanyak ini gitu loh. Entry sedikit tapi banyak profitnya gitu loh. Jadi di sini tujuannya untuk meningkatkan win rate pada akhirnya, ya kan? Sedangkan risk to reward-nya ini sudah bagus. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi win rate-nya ditingkatkan dengan cara apa? Dievaluasi. Ya, saya yakin kok nanti abangnya bisa seiring berjalannya waktu itu bisa mendeteksi mana probabilitasnya yang lebih tinggi. Jadi tidak semua kondisi setup itu diambil ya. Gini ya guys ya. Dulu pernah memang saya bilang bahwa dengan metode Seven Wonders ini guys, teman-teman bisa tektokan ya. Tapi jangan lantas langsung dipraktekkan tektokannya gitu loh. Jangan langsung dipraktekkan seperti yang di sebelah kiri ini. Saya harap teman-teman lebih bijak dalam menangkap maksud saya itu gitu loh. Atau juga saya selalu mengingatkan ke teman-teman cukup pilih 1 sampai 2 setup saja ya, yang teman-teman merasa nyaman untuk menjalankannya. Jangan ke-7 setupnya diambil. Master 1 sampai 2 setup yang ini probabilitasnya tinggi, yang minimal inilah teman-teman bisa melihat bahwa itu risk to reward-nya besar. Seperti yang putih ini ya, sebelah kiri ya. Nah, ini bagus ya, mampu melihat reward yang besar gitu loh. Tinggal belajar win rate-nya supaya lebih baik lagi gitu aja kok. Ya, sebenarnya sudah mampu ini yang sebelah kiri abang ini melihat peluang reward-nya gede gitu loh. Memang Seven Wonders ini gede reward-nya kalau teman-teman pelajari sungguh-sungguh ya. Tapi jangan lupa win rate-nya terus diasah, terus diperbaiki ya guys ya. Saya yakin kok nanti teman-teman pasti win rate-nya bertambah ya. Tenang aja guys. Semua trader yang belajar pasti mengalaminya. Awalnya win rate-nya rendah. Tapi setelah evaluasi win rate-nya bertambah ya guys ya. Oke, ini bagus ya. Kedua contoh ini semoga bisa memberikan insight ya kepada teman-teman semua ya. Sebenarnya masih ada contoh-contoh lain yang profit juga banyak, tapi nggak usah lah saya tunjukin ya. Nanti takutnya saya dibilang mentor atau cari member. Enggak lah guys ya. Jadi cukup 2 ini aja lah untuk belajar ya. Yang profit-profit nggak usah saya tunjukin ya. Oke, buat teman-teman CTC yang di grup, semangat ya. Bagi yang sudah masuk ke tahap forward test ya, strategi testing, semangat ya. Pesan saya hanya satu, jangan langgar trading plan yang sudah teman-teman bikin. Jalankan sesuai rencana ya, jalankan sesuai strateginya. Wajib pakai stop loss. Nanti teman-teman evaluasi ya, hasil 1 bulan atau 2 bulan ya. Teman-teman evaluasi apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki dari strateginya ya. Nah, memang ya, strategi ini tidak bisa distandar bakukan ya guys ya. Nggak seperti metode ya. Sebuah metode itu pasti ada, bisa kita standar bakukan. Contoh kalau di channel ini ya ada simple structure, ada advanced structure ya. Ya sudah itu standar bakunya. Kalau teman-teman belajar di sini, mampir di sini, ya sudah. Mau nggak mau ya pelajari itu gitu loh. Tapi kalau strategi atau trading plan, nah ini nggak bisa guys, nggak ada standar bakunya. Setiap orang pasti bervariasi. Nah ini teman-teman yang cari sendiri, yang uji sendiri gitu.
Saya sudah bantu untuk mappingnya ya, petanya, yaitu setup 7 wonders. Teman-teman cari setup-setup yang terbaik, yang memiliki potensi rewardnya gede. Ya, teman-teman pelajari itu. Oke, segitu dulu aja ya guys ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, memberikan insight bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.